Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini Pak Guru mulai lagi pelajarannya dengan masuk ke materi tematik ya. Kebetulan kita masih ada di tema 8, kemudian subtema 3 dan pembelajaran yang ketiga. Oke, gimana liburannya, seru ya? Yang pasti kalian sudah merasakan ya bagaimana Ramadan, Idul Fitri di saat pandemi lagi yang kedua kalinya. Kali ini juga kalian sudah masuk lagi, sudah belajar lagi dan kembali ke tugas-tugas dan kewajiban kalian selaku pelajar ya, belajar ya. Baik, untuk hari ini kita bisa lihat ya, materinya adalah tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, menjaga keselamatan di perjalanan. Baik, sebelum belajar kita mulai aja dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, berdoa selesai. Oke, kita lihat lagi di sini di pembelajaran yang ketiga ya. Oke, pembelajaran ketiga. Oke, penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya M. Hasan. M di sini misalkan Muhammad Hasan. Ada yang disingkat ya. M. Hasan, berarti M di sini adalah singkatan nama orang. Ada titiknya bisa ya. Kemudian Ahmad Yani. Di sini boleh disingkat dengan tulisan A terus titik Y-nya ya besar. Ahmad Yani. Atau A titik Yani. Dan W.R. Supratman. Ya. Wolf Rudolf Supratman ya, W.R. Supratman disingkat W.R. Supratman. W.G. Rudolf itu bahasa Inggris ya. Nah, sebelum disingkat kita bisa lihat Muhammad Hasan. Sesudah disingkat jadi M. Hasan. Sebelum disingkat Ahmad Yani. Setelah disingkat A. Yani. Kemudian ini W.G. Rudolf Supratman ya, setelah disingkat W.R. Supratman. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya jalan H.R. Rasuna Said, atau jalan lain M.H. Tamrin. Oke, Muhammad Hussein Tamrin disingkat M.H. Tamrin, T-nya T besar. Kerajinan dari barang bekas. Kemudian ini pelajaran SPDP. Kita lanjut ya. Barang bekas tersebut tidak akan memiliki manfaat jika kita tidak mengubahnya menjadi barang yang berguna kembali. Oleh karena itu, barang bekas harus kita manfaatkan kembali agar memiliki nilai kegunaan. Kemudian materi berikutnya matematika, mengubah satuan hari menjadi minggu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengubah satuan waktu minggu menjadi satuan hari. Kita juga dapat melakukan hal sebaliknya. Kita dapat mengubah satuan waktu hari menjadi satuan minggu. Ingat kembali kesetaraan antara satuan minggu dan hari berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari. Sini ya. Sudah soal seperti berikut ya. Sebuah pameran buku berlangsung selama 21 hari. Berapa minggu pameran tersebut berlangsung? Nah, ini ditanya berapa minggu. Penyelesaiannya 21 hari sama dengan 21 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 3. Ini cara pembagian ya, dengan dibagi. Mungkin ada yang cara dikurang juga bisa ya. Jadi jawabannya 21 hari
adalah 21 dibagi 7 sama dengan 3 minggu. 7 adalah ketetapan, dimana 7 ini nggak bisa diganti angka lain karena alasannya adalah 1 minggu itu 7 hari. Kalau mengubah ke minggu dibagi 7, tapi kalau mengubah dari minggu ke hari dikali 7 ya. Seperti itu ya. Oke, ini pembelajaran ketiga sudah. Kita coba buka bukunya. Oke, ini ada bukunya, ada dibuka ya. Buka halaman 122. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Oke, pengalamannya seru ya pastinya. Dia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Tahukah kamu aturan naik sepeda? Ya, tahu, pastinya tahu ya. Oke, di sini ada bacaan. Pak Guru langsung aja ya. Di sini ada pertanyaan, apa isi teks di atas? Kalau kita baca di sini isinya berkaitan dengan aturan naik sepeda ya. Aturan naik sepeda. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Simpulannya kita gimana ya, kita harus baca dulu sih ya. Kita baca dulu sebentar supaya lebih baik lagi jawabannya. Oke, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore Udin diminta ibu membeli ya. Oke. Membeli jagung bakar sebentar. Kemudian jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Ya. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Oke, lanjut ya. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepeda di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Oke, kita bikin pakai pensil ya. Pensil kita coba. Apa isi teks di atas? Yaitu tentang keselamatan dan aturan bersepeda ya. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Kesimpulan kita dalam bersepeda harus mengutamakan harus mematuhi aturan bersepeda agar kita selamat. Oke, jawabannya oke. Apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Yang akan terjadi jika tidak mematuhi aturan akan Udin atau akan tidak mendapat kecelakaan atau tidak selamat dalam bersepeda. Ini contoh aja ya. Kalian boleh jawabannya kalau kayak gini boleh kok ya, nggak sama tapi ininya sama ya, endingnya sama, maksudnya sama gitu. Masih ingat kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Masih ya. Oke, coba perhatikan kalimat berikut. Di sini ada tanda titik nih ya. Nah, tanda titik di sini diakhiri di akhir kalimat ya. Nomor 1. Nomor 2 juga di akhir kalimat ya tanda titik ya. Oke. Nomor 3 juga di akhir kalimat. Jangan lupa dalam huruf awal itu kapital ya. Haris kapital, nama orang kapital.
kemudian huruf awalnya kapital, kemudian nomor 3 huruf awal kapital, nama orang kapital, paknya kapital, M titik. Nah ini ya, ada titik lagi, tanda titik, nama singkatan orang. Muhammad Bayu, Muhammadnya M besar, Bayunya juga B besar. Ini tanda titiknya ada 2. Nomor 4, ini pak P besar, awal kalimat, Muhammad Bayu M titik B besar, dan UD-nya U besar, kemudian akhirnya tanda titik. Jangan lupa. Nomor 5, J besar, kemudian paknya P besar, M-nya M besar, titik. Singkatannya Muhammad Bayu, di sini B-nya besar, dan di sini titik ya. Tanda titik dipakai digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik digunakan juga di akhir singkatan nama orang. Baik, ini udah ada pertanyaan, nanti kamu jawab ya. Pertanyaannya di sini gampang. Kamu cukup membuat alamat rumah teman-teman Udin ya. Misalkan di sini rumah Siti terletak di Jalan Ahmad Hakim, misalkan A titik Hakim. Ya, tapi kamu di sini ada yang belum ya. Ini kan Siti udah ya. Rumah Lani, rumah Udin, rumah Edo, rumah Meli, dan rumah Beni. Jadi nanti kamu tulis kurang lebih sih seperti ini ya. Ini Pak Guru udah ini kan ada nih di sini udah Pak Guru buatkan. Ya. Oke, di sini misalkan rumah Udin terletak di jalan. Nah, kamu lihat di sini rumah Udin, jalan titik W John. Jadi kamu tulisnya gini, jalan W titik John. Oke, ini contoh ya. Kemudian nomor 2, rumah Lani terletak di jalan, nah rumah Lani ini A Hakim, A titik Hakim ya, A titik Hakim. Kemudian nomor 3-nya rumah Beni di jalan M titik Nasir ya, M Nasir. Ops, jangan sampai ini ya, nulisnya I-nya jangan sampai tinggalan ini. Oke, tapi jangan lupa di sini karena akhir kan, ini kan akhir, jadi kan kasih tanda titik lagi ya, akhir kalimat gitu ya. Oke, Pak Guru rasa cukup. Pak Guru lanjutkan di sini, nanti kalian masuk ke halaman 125. Penjualnya bilang, bertanya, Udinnya bertanya ya, berapa harganya Pak? Kata Pak Bayu, ini 5.000 katanya nak. Oke. Nah di sini apa isi gambar yang kamu amati? Jadi kamu udah lihat ya, isi gambarnya adalah Udin sedang beli jagung. Oke. Udin beli jagung bakar bukan? Ya. Tahukah kamu dengan jagung? Tahu ya. Tahu juga kamu apa saja kegunaan jagung? Tahu ya, sebagai makanan penghasil karbohidrat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Oke, banyak ya, bisa sayur asem, popcorn, kemudian makanan ringan seperti ciki ya. Kemudian jagung juga bisa dibuat perkedel ya. Oke, kalian tahu perkedel jagung ya. Oke, berikutnya apa kegunaan kulit jagung? Kegunaannya untuk membungkus jagung, menutupi jagung supaya tidak dimakan sama serangga ya, atau hama ya. Oke, baca lagi. Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang sudah kering. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini ada kulit jagung, ini kucing, bebek ya. Ini ayam, ini bunga atau daun ya. Ini ada ikan. Oke, di sini buatlah karya kerajinan dari kulit jagung seperti gambar yang kamu amati. Kerajinan kulit jagung. Bahannya 1 kulit jagung yang sudah kering, 2 lem, 3 kertas karton. Kemudian alat yang dibutuhkan pensil, 2 gunting, 3 penggaris, 4 penghapus. Oke ya. Langkah-langkahnya, cara bikinnya. 1. Siapkan alat dan bahan secukupnya. Oke. 2. Gambarlah pola tertentu sesuai keinginanmu pada kulit jagung. Misalnya gambar binatang, bunga, atau gambar lainnya. Setelah digambar polanya pakai pensil. 3. Gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi. Terus gunting tuh ya.
Kemudian keempat, tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem. Yang kelima, selesai, gambar siap untuk dipajang. Oke, keren banget ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ingat nggak kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Masih ingat kamu berapa hari dalam satu minggu? Masih ya. Oke, amati gambar ibunya dengan teliti ya. Tahukah kamu satu minggu ada 7 hari? Oke, tahu ya. Dan di sini ada kalender ya. Satu minggu ada 7 hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita lihat sini ya. Ada soal, ayo berlatih. Di sini kita kerjakan. Oke, di saat nomor 1. Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggu Benny dan keluarga berlibur? Oke, kita ambil pensil kita. Oke, gini caranya ya. Jadi kita akan di sini soalnya seperti ini. 14 hari sama dengan berapa minggu ya. Nah, ini caranya gini ya. Kamu tulis 14 hari. Ini boleh caranya gini, 14 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 2 ya. 2 minggu. Oke. Nah, tapi kamu kalau nggak paham pembagian, belum hafal, kamu boleh seperti ini. 14 dikurangi 7. 7 jawabannya, terus kurangi lagi 7 sampai hasilnya 0. Berarti hasilnya 0. Lalu kamu hitung di sini 7-nya ada berapa ya? Kamu hitung 7-nya, oh ternyata 7-nya ada 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2 minggu. Alasannya karena 7-nya ada 2. Oke. Ya, titik. Oke, ini ya. Jadi kamu ngitung 7-nya 1, 2. Nah, kalau ada 2, maka kamu jawabannya berarti 2 minggu. Caranya dikurang 7. Kenapa dibagi 7 atau dikurang 7? Karena 1 minggu itu adalah 7 hari ya. Oke, gitu. Lanjut lagi ya. Nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggu tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Ambil lagi pensilnya. Caranya kayak tadi ya. Kita cukup membuat soalnya seperti ini. 28 hari sama dengan titik-titik berapa minggu ya. Nah, kita bisa pakai cara yang pertama, yaitu 28 dibagi 7 ya. Oke, 28 dibagi 7 sama dengan 4 ya. Kalau hafal perkalian di sini kamu akan bisa jawab, berarti 28 dibagi 7 4, jawabannya 4 minggu. Tapi kalau nggak hafal perkalian, misalkan kamu betul-betul pembagiannya belum hafal, perkaliannya juga belum hafal, kamu bisa caranya dengan dikurangi 7 ya. Kurang lagi 28 kurang 7 21, 21 kurang 7 14, 14 dikurang 7 7 dikurang 7 sama dengan 0 sampai habis ya. Nah, setelah habis maka kamu bisa mendapatkan hasilnya. Maka hasilnya adalah 7-nya kamu hitung 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 4 minggu ya. Alasannya adalah titik ya. Alasannya karena 7-nya ada 4, karena 7-nya ada 4. Oke, itu alasannya ya. Oke, Pak Guru rasa nomor 2 cukup jelas. Pak Guru akan lanjut ke nomor 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Berapa minggu Udin dan teman-teman latihan menyanyi? Oke. Nah, kamu cukup sederhana di sini. Kamu boleh tulis 21 hari sama dengan nanti 21 dibagi 7 ya. Sebenarnya ini caranya harusnya kayak gini ya. Tapi kalau belum hafal boleh juga caranya gini, 21 dikurang 7. Oke, sama dengan 3 dulu ya. Kita hitung cara cepat sebenarnya ini ya.
Nah, kemudian boleh juga kalau kamu pakai cara bukan seperti ini ya. Di sini boleh 21 dikurangi 7, 14 kurangi 7, 7 kurang 7 sama dengan 0, dan ini hasilnya berarti sama dengan berapa? Itu sama dengan 3 minggu karena 7-nya ada 3 ya. Oke ya, nomor 3 cukup jelas. Kita lanjutkan nomor 4. Oke, untuk nomor 4 sama ya, jadi kamu boleh pakai cara seperti tadi. Ini langsung saja 42 hari sama dengan 42 dibagi 7. Nah, di sini kamu akan coba hitung dengan langsung bagian, itu 4 minggu ya. Kalau masih belum hafal, belum bisa sama kayak tadi ya, boleh kamu pakai cara gini, 42 dikurangi 7, 35, kemudian 35 kurangi 7, 28, 28 kurangi 7, 21, 21 kurangi 7, 14, 14 kurang 7, 7 kurang 7 hasilnya 0. Kamu hitung di sini 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi hasilnya ada 6 minggu ya. Oke, lanjut nomor 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Berapa minggu lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Oke, berarti di sini kamu bisa hitung ya. 35 hari di sini langsung ada acaranya. 35 dikurangi 7, 28 dikurangi 7, 21 dikurangi 7, 14 dikurangi 7, 7 kurang 7 hasilnya 0. Maka 7-nya ada berapa? 7-nya 5. 7-nya ada 5. Hasilnya berarti yaitu 5 minggu gitu ya. Oke, ini sini udah jelas semua. Kalau masih belum ngerti, belum jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya ya. Baik, itu aja yang mungkin Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa kirim tugasnya. Ucapkan alhamdulillah. Baik, itu saja, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Pak Guru tak lupa sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf apabila Pak Guru ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.